Hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang belum kenal, nama saya Eko Nugroho. Saya full timer di tempat ini sudah hampir 3 tahun. Ya, sebelumnya di tempat lain. Dan kalau sekiranya saat ini saya ada di dalam komunitas lansia, komunitas usia emas, ya mungkin sudah pantas gitu ya. Karena usia saya tahun ini sudah 57 tahun. Jadi ya sudah masuk di dalam golongan sedikit gitu ya. Puji Tuhan, hari ini saya rindu kita bersama-sama belajar untuk sesuatu yang luar biasa, yaitu antara kenyataan dan harapan. Kenapa? Karena masa tua itu sudah menjadi satu realita. Ya, saya sedikit aja nanti singgung masalah itu ya. Jadi kenalannya nanti lagi. Jadi kita akan membahas kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu ya. Hari ini saya ingin memberikan judul makna hidup masa tua. Jadi kalau saya mau mengatakan tua, mohon maaf, saya juga sudah umur gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lakukan, karena di dalam masa tua kita melihat ada satu kenyataan yang terjadi. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, kenyataan yang tidak dapat dihindari, kenyataan yang selalu kita harus hadapi. Itu adalah realita. Tetapi di dalam realita itu ada harapan. Di dalam realita ada satu perjuangan. Di dalam realita ini ada sesuatu yang ingin kita capai. Sehingga di dalam menghadapi realita, di dalam menghadapi kenyataan itu, kita itu senantiasa terbit sebagai pemenang. Amin. Apa sih kalau kita ngomong realitanya? Ya, next kan. Realita kehidupan bahwa kita ini semakin tua, menjadi tua itu suatu kepastian. Pasti dong. Setiap hari kita bertambah usia. Saya juga tidak menyangka sampai saat ini saya 57 tahun. Padahal saya merasa masih sangat muda, masih trendy gitu kan. Ya. Pengkhotbah 8:8 katakan tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa menahan kematian, dan masa hidup kami 70 tahun jika kami kuat 80 tahun. Ayat yang sering kali kita bahas. Makanya saya katakan menjadi tua adalah satu kepastian. Sesuatu yang pasti karena setiap hari kita menjadi tua. Setiap hari kita bertambah usia. Setiap hari kita bertambah usianya. Sampai saat ini Tuhan masih menggendong kita. Nah, realita yang kedua adalah pada saat kita sudah menjadi tua, maka adanya satu penurunan atau kemerosotan. Jelas, saya hanya ini realitanya. Tetapi apa yang luar biasa dari realita yang kita paling penting. Jadi saya tidak meninggalkan kenyataan hidup yang harus kita hadapin, Bapak Ibu Saudara. Yang jelas kalau kita ngomong sudah menjadi tua, ada penurunan kemerosotan, yang jelas adalah kondisi biologis, kondisi fisik kita, keadaan kesehatan kita, kemampuan kita, refleksnya kurang mungkin, pendengarannya kurang mungkin, matanya harus disambung dengan kacamata mungkin. Apalagi mungkin kita juga rasanya kok rasa mengkerut gitu ya. Semakin lama semakin kecil karena apa? Kita kurang beraktivitas, kurang gerak, sehingga rasanya tubuh kita kok mengkerut. Iya Pak ya? Iya, saya sudah merasa juga begitu. Secara biologis kita mengalami penurunan, tetapi kita juga ada penurunan yang lain ya, karena ada penuaan ini tidak dapat kita pertahankan. Banyak orang menghindari masa penuaan ini secara biologis. Kenapa? Mereka takut ketidaknyamanan. Gak enak harus pakai kacamata, gak enak harus pakai alat bantu dengar, gak enak untuk melakukan hal-hal yang lain. Sehingga apalagi gak enak kelihatan kerut, sehingga kita bisa mencapai pakai kosmetik yang mahal ya, pakai krim kecantikan. Tetapi kita lihat faktanya bahwasanya setiap orang tidak dapat menahan proses ketuaan. Yang kedua adalah kemerosotan secara kronologis. Semakin berumur usia, berarti semakin berkurangnya kita kesempatan hidup. Bukan ulang tahun terus kemudian tambah panjang umurnya, enggak, tambah pendek umurnya. Yang ketiga adalah kemerosotan dalam secara psikologis. Kemampuan berpikir kita itu mulai merosot. Kemampuan mengingat kita mulai berkurang.
Apalagi kita tidak pernah melakukan aktivitas-aktivitas pikir. Ini adalah satu kenyataan Bapak Ibu Saudara yang harus kita hadapi, dan setiap orang tanpa kecuali itu akan mengalami hal ini. Namun satu hal yang luar biasa di dalam Alkitab dikatakan di dalam Yesaya ya 40 ayat 31 dikatakan begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpamanya raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apakah mungkin seseorang yang berlari tidak menjadi lesu? Apakah mungkin orang yang berjalan tidak menjadi lelah? Tetapi ini adalah satu kebenaran yang kita harus renungkan pada hari ini. Kebenaran yang akan menjadi nyata, karena tidak pernah Alkitab mengatakan bohong. Memang banyak orang merasa bahwasanya tidak mampu untuk menghadapi kenyataan ini. Mereka membayangkan satu kesulitan-kesulitan dan ketidaknyamanan di dalam hidup. Terlebih lagi di dalam status sosial. Lansia dana. Mungkin yang dulunya sebagai orang yang punya penghasilan banyak, pada saat sudah usia dia tidak berpenghasilan atau penghasilannya berkurang atau menggantungkan dari anak, juga tidak nyaman. Tetapi ayat ini mengatakan dia berjalan dan tidak menjadi lelah. Semakin tua itu semakin kuat, nggak lelah. Kalau diibaratkan itu kayak kayu jati, seratnya padat, sehingga kayu jati teksturnya juga bagus, harganya mahal. Jadikan kita seperti ini dengan ayat ini. Aku kayu jati gitu. Semakin tua semakin dicari, semakin tua semakin mahal harganya. Kenapa kok bisa begitu? Satu hal yang kita renungkan, ada 3 poin. Satu poin yang kita renungkan saat ini adalah semakin tua semakin kuat. Next. Seperti kayu jati ini, semakin tua semakin kuat. Pada waktu pertama kali saya naik ke Gunung Ijen, kira-kira sekitar 15 tahun yang lalu, ya 15 atau 20 tahun yang lalu, pertama kali naik ke Gunung Ijen, saya di atas itu ada seorang bule. Itu di bawah, di lereng kawah, bukan di lereng gunungnya ya, di lereng kawah. Artinya dia sudah naik terus turun. Ngapain ada bule nenek-nenek usia 60-70 tahun sampai ke lereng kawah? Ternyata dia mengamati paman-paman yang sudah umur lagi mengambil belerang. Ketika dia naik, saya tahu, loh nenek hebat, luar biasa. Seorang nenek bule ini mengamati paman-paman yang memang pekerjaannya mengambil belerang di lereng gunung. Saya juga heran, apakah ini kekuatannya luar, saya belum tentu bisa turun ke bawah. Semakin tua semakin kuat. Mazmur 84 ayat 8 dikatakan begini, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan semakin lama semakin kuat, tidak lelah, tidak lesu. Itu ayat yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita, ya. They go from strength to strength. Kalau kita melihat ayat ini, kita mengingat satu tokoh yang luar biasa. Tokoh yang tercatat di dalam kitab Bilangan. Ada seorang yang bernama Kaleb dan Yosua. Pada waktu itu dia di dalam Bilangan 12 dia katakan dia berjuang untuk peperangan yang ada. Dimulai dari 12 pengintai. Bagaimana Kaleb dan Yosua itu menentang arus terhadap 10 orang yang mempunyai pandangan yang keliru, yang berdasarkan kepada pandangan mata jasmaninya, ya. Sehingga mereka mengatakan bahwa bangsa yang mereka hadapi adalah bangsa-bangsa enak, bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa raksasa. Mereka seperti belalang. Tetapi kedua orang ini mempunyai kacamata yang berbeda. Bukan kacamata secara jasmani, tapi dia penglihatan didasarkan pada imannya kepada Allah. Sehingga pada waktu di Bilangan 13 ayat 30 dikatakan, kemudian kalian mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya.
Itu yang dikatakan Kaleb. Menentang arus dari 10 orang yang mengatakan yang sebaliknya. Kaleb dan Yosua. Terus kita melompat 40 tahun kemudian. Pada saat usia Kaleb sudah 85 tahun. Di dalam Yosua 14 ayat 11 dikatakan begini, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Pada waktu itu Kaleb dijanjikan Hebron. Ya, kalau kita melihat cerita di firman Tuhan dijadikan Hebron. Dan Kaleb berjuang sendiri untuk memperebutkan Hebron. Dikatakan pada waktu itu berperang pada usia 40 tahun. 45 tahun kemudian. Jadi dia generasi 45 tahun kemudian. Dia masih mengatakan bahwa aku masih kuat berperang. Masih mampu untuk mengalahkan Hebron. Dan kekuatanku sama. Inilah yang dimaksudkan dengan berjalan semakin tua menjadi semakin kuat. Semakin tua menjadi semakin kuat. Kenapa? Pasti bertentangan dengan logika. Pasti bertentangan dengan hukum alam. Pasti bertentangan dengan realita. Gak ada orang yang mengatakan semakin lama semakin kuat. Kecuali dalam firman Tuhan ini, dan dia buktikan sejarahnya, ceritanya secara benar. Karena ada mujizat Allah, maka hukum alam itu tidak terjadi. Karena ada kuasa Allah, maka hukum alam itu tidak terjadi. Pada diri Kaleb, itulah rahasianya. Jadi kalau kita melihat rahasianya di ayat sebelumnya, kalau kita di sini ada di dalam Mazmur 84 ayat 6-7, coba. Oke. Dikatakan di dalam ayat 6 dulu. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kaleb menggantungkan kekuatannya kepada Allah. Meletakkan kekuatannya kepada Allah. Sehingga dia katakan dia bisa berjalan semakin lama semakin kuat. Itu adalah rahasianya. Bergantung kepada Allah. Sehingga dia bisa mengalahkan logika yang ada. Mengalahkan hukum alam yang ada. Kekuatannya adalah kekuatan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Kekuatannya adalah di tangan Allah. Walaupun itu akan berbeda dengan lingkungan yang sekitarnya. Tetapi ternyata bukan hanya soal kekuatan. Pada saat seorang sudah berkekuatan kepada Allah, dia semakin kuat. Seperti contoh Kaleb. Next. Ternyata tidak hanya itu. Ayat yang ke-7, ini yang berbeda juga. Apabila ia melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Amin. Katakan amin. Ada sesuatu yang berbeda lagi. Selain kekuatannya berasal dari Allah, dia juga harus melintasi lembah Baka. Lembah Baka, lembah yang tidak nyaman. Lembah Baka, lembah yang tidak mengenakan. Lembah Baka, lembah yang dihindari banyak orang. Apakah lembah Baka itu? Kesusahan, kelemahan, kondisi fisik kita yang semakin menua. Lembah Baka yang semua orang menghindarinya, tetapi pada saat dia melintasi lembah Baka sekalipun, dikatakan itu menjadi tempat yang bermata air, tempat yang subur, dengan dipayungi hujan pada musimnya dengan berkat, diselubungi dengan berkat. Jadi apa yang dilakukan semakin tua semakin kuat, karena kekuatan Allah ada di dalamnya dan ditambahkan dengan segala hal yang luar biasa. Diselubungi dengan berkat. Meskipun harus masuk di lembah Baka.
Lembah Baka menjadi satu lembah yang menjadi berkat. Lembah yang penuh air mata menjadi lembah yang mencucurkan berkat, embun berkat. Walaupun setiap orang tidak menyukai, tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, di sini Allah merindukan anak-anaknya masuk ke lembah Baka. Loh kok iso dikatakan begitu? Apabila ia melintasi lembah Baka, berarti ada satu masa kita harus masuk di dalam lembah Baka. Tidak perlu khawatir, ada janji Allah. Supaya apa? Lembah yang tidak disukai orang itu, Allah masuk supaya menyatakan satu kemuliaan Allah yang luar biasa. Karena pada saat kita memasuki lembah Baka, ada doa-doa kita yang penuh dengan iman. Pada saat kita masuk ke dalam lembah Baka, ada satu pengharapan kita yang dengan yakin kita tujukan kepada Allah. Karena kita tahu bahwa kita tidak berdaya. Pada saat kita memasuki lembah Baka, kita memiliki sandaran pengharapan yang pasti dan yakin. Hanya kepada Tuhan. Siapa yang kita harapkan dalam hidup ini? Anak-anak, mereka sudah lepas semuanya, punya kewajiban tanggung jawab sendiri. Mereka mandiri, mereka juga punya kerepotan sendiri, mereka punya kesibukan sendiri. Pada saat kita masuk lembah Baka, kita hanya bergantung kepada Allah, dan Allah izinkan kita masuk di dalamnya supaya iman kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Allah mau kita memasukkannya. Jadi jangan sampai pada saat kita masuk ke lembah Baka itu kesia-siaan aja. Tetapi kita harus berhasil memberikan embun berkat. Bagaimana halnya melekatkan diri seperti Yosua pada kekuatan Allah, bergantung kepada Tuhan saja, bergantung kepada Allah saja, sehingga kekuatan itu bukan dari manusia, bukan dari anak-anak, saudara, kerabat, tetapi kekuatan itu adalah kekuatan Allah dalam hidup kita. Sehingga pada saat kita mengalami lembah Baka dan kita berhasil memberikan embun yang menyelubungi dengan berkat, kita bisa melakukannya dan memberikan kekuatan juga kepada orang lain. Karena apa? Lembah Baka itu juga berarti sakit penyakit. Misalnya, ya, kita bisa mengalami sakit penyakit, menyelamai orang yang menderita sakit berat, yang susah nawasnya, atau dia susah untuk memasukkan makanan, asupan makanan, mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kesehatan, sehingga membuat kita sekarang ini yang sehat maupun usia sudah lanjut bisa bersyukur bahwa ini adalah kasih karunia Allah. Amin. Namun pada saat kita sudah mengalaminya, kita bisa memberikan kekuatan kepada orang yang saat ini mengalaminya. Saudara kita mungkin, teman kita mungkin, kita bisa memberikan kekuatan menyelubungi dengan berkat. Karena berkat itu eulogia, itu adalah dimulai dari perkataan, dimulai dari perkataan yang baik, dimulai dengan perkataan yang membangun, dimulai dengan perkataan yang menghibur, dan dilakukan dengan tindakan nyata. Sehingga pada saat kita mengalami lembah Baka, mungkin sakit penyakit, kita bisa memberikan penghiburan kepada orang yang menderitanya. Lembah Baka itu juga bisa berarti sesuatu kekurangan, kemiskinan. Tiap hari defisit. Enggak utang sana utang sini tapi kan. Harus cari orang, cari usaha, kerja keras supaya kita bisa mendapatkan hasil. Harus dengan perjuangan. Mungkin kenyang diejek orang, tetapi pada saat kita bisa masuk di dalamnya,
kita bisa memberikan penghiburan. Dan Paulus adalah salah satu orang yang sudah ada di dalam situ. Dia ada suratnya kepada Filipi 4 ayat 12-13. Dia mengatakan kepada jemaat di Filipi, dia katakan begini, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik kekurangan, kelebihan, kemewahan, kekurangan dan seterusnya, nggak ada rahasia. Sudah dialami oleh Paulus semuanya. Baik kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik kelimpahan maupun kekurangan, tidak ada rahasia bagi Paulus. Sehingga dia mengatakan di ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena apa? Menggantungkan kekuatannya kepada Allah. Sehingga di dalam segala perkara dia kuat menanggungnya. Amin. Lembah baka itu juga berarti hal-hal yang lain yang tidak kita inginkan. Ya. Bisa juga perasaan tertolak. Gak ada yang mau bergaul dengan kita. Merasa terasing. Sehingga kita dikuasai kekacauan, ketakutan, tidak ada teman. Seiring dengan usia tua, temannya semakin lama semakin berkurang, komunitasnya semakin lama semakin berkurang. Jangan khawatir. Kalau komunitas di gereja, meskipun tua tetap banyak ya. Pada saat kita mengalami hal seperti itu, pada saat kita melihatnya, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kita bisa menghiburkan orang lain. Kita bisa menguatkan orang lain. Sekarang banyak orang yang depresi, stres. Bahkan bukan dalam usia yang tua, usia muda pun juga merasa sudah seperti kehilangan banyak orang. Ada kekecewaan dan penolakan yang terjadi. Tetapi pada saat kita mengalaminya dan menggantungkan kekuatan kita kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. Mazmur 59, 6 ayat 9-10. Dikatakan begini, buka lagi satu lagi. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung air mataku, kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semua yang telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Setiap keluhan kita, setiap air mata kita sudah ditaruh dalam kirbat, didaftarkan, dibuat daftarnya oleh Tuhan. Wah, ini apa jauh ditolak, oh ini kemiskinan, oh ini didaftar sama Tuhan. Nggak ada yang terlewatkan, semua udah didaftarkan. Tapi pada saat kita mengatakan bahwa Allah itu di pihak kita, semuanya akan mundur. Allah di pihak kita, sehingga kita bisa berkatakan, aku berjalan semakin lama semakin kuat, aku berjalan semakin tua semakin kuat. Mazmur 30:12 dikatakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang menari-nari, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Harus kita bisa menghidupin. Karena kalau tidak, percuma kita masuk di dalam lembah baka. Kita tahu bahwa lembah baka setiap orang akan masuk di dalamnya. Itu suatu realita. Tetapi pada saat kita masuk di dalamnya, kita juga terbit sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Sehingga kita boleh bersukacita seperti Daud. Ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Dan itu menjadi rema dalam kehidupan kita, supaya kita bisa benar-benar bisa menikmati masa tua itu. Waktu jalan terus. Yang kedua, semakin tua semakin berisi. Santan Pak, iya. Santan itu semakin tua semakin berisi. Saya suka masak. Jadi saya tahu kalau tua itu kalau dipersukan mandil apa namanya? Ya, mandil ya. Kanel kok mandil. Waduh. Ngisin-ngisin ngomongnya gitu ya. Kanel. Saya punya pohon mangga besar di rumah, di desa. Semakin lebat, semakin tua semakin lebat, sampai buahnya itu menutupin, hampir semua kelihatan buah, nggak kelihatan daun. Hal ini kita bisa melihat kalau di dalam kenyataan
Saya backgroundnya adalah dunia industri. 30 tahun saya di industri. Di industri itu ada usia produktif. Usia yang dicari perusahaan. Usia berapa? 25 sampai 33, kadang-kadang 30 itu dia anggap sebagai usia puncak. Orang produktif, menghasilkan keuntungan banyak di perusahaan. Bagaimana mereka merekrut orang-orang dengan usia itu dengan harapan bisa menaikkan perusahaan. Nah terus kalau sudah tua, mau jadi apa? Semakin lama semakin dipinggirkan. Sampai pada usia pensiun nggak dipakai. Apakah begitu? Tidak dipakai. Ini dunia yang mengajarkan. Tetapi berbeda halnya dengan cara Alkitab. Karena Alkitab mengatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Bukan secara fisik juga mengembang ke kanan ke kiri ya. Tetapi Allah juga memberikan jaminan akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka ditanam di bait Tuhan akan bertunas pada pelataran Allah kita. Tuhan mau. Kalau dunia memberi batasan, Tuhan tidak pernah memberi batasan. Berapapun umur kita, Tuhan tetap menjanjikan kasih karunia dan kesempatan untuk berbuah. Jadi berapapun usia kita, Tuhan tetap berikan kesempatan kepada kita untuk tetap berbuah. Ya, bagi mereka yang ditanam di dalam pelataran Allah, janjinya sampai kapan? Sampai kapan? Tidak ada batasan. Karena dalam ayat 15 itu tetap berlaku sampai pada masa tua, tetap akan berbuah, tidak ada batasan ya. Karena apa? Karena rencana Allah bagi kita tetap ada meskipun usia kita sudah tua dan lemah. Tuhan tetap memakai kita tanpa melihat umur dan kemampuan kita. Contohnya adalah Abraham. Next. Kita tahu karena Allah itu yang menolong kita ya. Rahasianya bukan terletak pada tangan kita. Rahasianya untuk kita bisa tetap berbuah bukan pada kemampuan kita, karena tahu bahwa kemampuan kita sudah merosot. Tetapi kalau Allah yang menggendong kita, Allah sudah melakukannya dan mau menanggung kita terus, maka tidak ada perkara yang mustahil. Kita akan tetap berbuah dengan gemuk dan segar. Tadi saya katakan Abraham, next, di masa tua ya, Abraham, Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Dia mendapatkan janji Allah ketika usianya sudah tua. Ketika orang mengatakan sudah tidak berdaya, ya kita sudah sama-sama dewasa, tahu maksudnya, sudah 100 tahun, apa dayanya? Sudah tidak mampu berbuat apa-apa, sudah tidak bisa diharapkan lagi. Tetapi pada saat masa tua, dia mendapatkan janji keturunan. Ini yang luar biasa dan tidak masuk akal, melampaui hukum dunia, menghilangkan hukum dunia. Karena apa? Allah yang telah menggendong dan mau melakukannya dan terus melakukannya. Kalau Allah lakukan kepada Abraham, Dia juga akan lakukan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara dan saya. Amin. Nuh, pada saat dia membangun Batra, usianya bukan usia muda. Dia membangun Batra hanya dengan keluarganya. Tetapi kita tahu Batra yang besar itu terwujud meskipun waktunya panjang. Kekuatan Nuh untuk membangun Batra bukan kekuatan manusia kalau saya katakan, karena Allah yang menopang. Kita mau bangun apa? Mau kandang ayam aja bisa apa boyoknya. Tetapi ini membangun Batra yang sedemikian besar di usia yang sudah lanjut. Nuh melakukannya. Dia tetap bisa berbuah dengan gemuk dan segar. Apakah Bapak Ibu Saudara bisa? Bisa? Amin? Yakin?
Apa yang harus kita kerjakan di masa tua? Yang harus kita maknai. Yang terakhir berarti kita, masa tua semakin juga diperbarui. Supaya kita bisa menjadi berkat. Kenapa? Intisarinya bukan soal usia tua. Intisarinya bukan usia. Intisarinya taatan. Abraham taat, Nuh taat, sehingga Tuhan menopang. Jadi jangan fokus kepada usianya, karena usia tua itu sudah kepastian. Tetapi bagaimana di usia tua ketaatan itu kita bisa berikan sebagai teladan yang baik. Itu yang membuat kita bisa semakin lama menjadi berkat dan diperbaharui di dalam Tuhan. Menjawab dari pertanyaan apa yang kita bisa lakukan tadi. Dan supaya kita semakin diperbaharui, Mazmur 51 ayat 12 katakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan berbaulah hatinku dengan roh yang teguh. Karena kita masih memiliki tubuh jasmania yang syarat dengan dosa, hawa nafsu, meskipun sudah usia lanjut. Kita minta Tuhan senantiasa perbaiki kehidupan kita. Yang pertama, kita bisa menjadi teladan dalam pertumbuhan dan kesetiaan pada hal-hal yang rohani. Orang mungkin mengatakan, oh orang yang sudah tua itu identik. Orang biasanya memandang rohaninya juga kuat. Itu pandangan orang loh ya. Sehingga dia mempunyai satu konsekuensi logis untuk bisa menjadi teladan yang baik di dalam pertumbuhan rohani. Makanya kenapa? Menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Di dalam iman dia tunjukkan kesetiaannya. Di dalam persekutuan dengan Kristus ditunjukkan kesetiaannya. Di dalam doa ditunjukkan kesetiaannya. Di dalam perenungan firman Allah ditunjukkan semuanya kesetiaannya. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Pada saat sudah melakukan itu semuanya, ada satu pertumbuhan rohani. Pertumbuhan. Dan anak-anak kita melihat orang tua ini, orang tua yang bisa dijadikan sebagai teladan. Sehingga lahirlah hal yang kedua, menjadi tua itu menjadi bijaksana. Orang yang tua itu jadi bijaksana. Kenapa? Oh ya, sudah tua. Biasanya dianggap orang yang bijaksana, sehingga bisa memberikan teladan yang baik. Kalau kita membaca dalam Titus ini 2 ayat 1-5, panjang ya, saya bacakan aja. Tetapi engkau beritakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki tua, saya laki-laki, ada bapak-bapak yang laki-laki di sini, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Sudah jelas tanpa penjelasan. Bagaimana kita laki-laki yang tua hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman. Dan itu hanya dilakukan pada saat hati kita melekat kepada Tuhan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suami, agar firman Allah jangan dihujat orang. Menjadi teladan. Karena orang tua, tadi saya katakan, dianggap bijaksana, dianggap mempunyai hikmat. Sehingga kalau kita melihat di dalam bangsa Israel, ada yang disebut sesepuh, tua-tua Israel. Mereka adalah golongan-golongan ini yang menjadi pemimpin-pemimpin Israel. Apakah mereka secara langsung terlibat? Tidak. Tetapi menunjukkan sesuatu kehidupan dan kebijaksanaan hidup. The wise man, the wise woman. Itu yang bisa dilakukan. Yang ketiga, yang terakhir, kalau sudah kita melakukan segala sesuatu seperti itu, jangan pernah
untuk menunda segala sesuatu, tetapi mengutamakan prioritas hidup karena waktu kita terbatas. Ya, di ayat yang pertama tadi kata masa hidup kami adalah berapa? 70 tahun. Sekarang sudah berapa? Kalau kita menyadari ayat ini berkata demikian, artinya adalah kesempatan kita itu terbatas. Kalau tahu kesempatan kita terbatas, maka kita harus mengutamakan prioritas hidup. Prioritas yang harus kita mampukan untuk menjadi orang tua yang bijaksana, untuk menjadi orang tua yang bermakna. Kenapa? Efesus 5 ayat 15-17, ya sudah lihat di sini ada 4 poin. Sehingga pada saat kita menyadari bahwa waktu kita terbatas, waktu kita sudah terbatas, maka Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan segala sesuatu dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kalau sudah terbujur, gak ada lagi pertimbangan, gak ada lagi yang kita bisa lakukan. Hidup kita tidak akan bermakna lagi. Pada saat kita sudah dimasukkan dalam peti, sudah gak ada lagi. Oleh karena itu prioritaskan waktu saat kita hidup. Seberapa yang ada, melakukan dengan segala upaya. Apa yang bisa dikerjakan oleh tangan kita. Kita mau masak, masaklah. Mau berdoa, berdoalah. Kunjungan, memberikan kekuatan. Apapun yang kita bisa kerjakan, jangan pernah menunda. Dan Paulus menunjukkan kepada jemaat di Efesus untuk kita hidup bijaksana, menjadi orang yang bijaksana. Ya. Efesus 5 ayat 15-17. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti pada orang bebal tetapi seperti pada orang arif. Perhatikan dengan seksama. Bahasa aslinya seksama adalah akribos. Itu artinya perhatikan hidupanmu dengan benar. Perhatikan dengan akurat, konsisten, sempurna. Artinya kalau kita memperhatikan kehidupan kita, jangan seperti orang bebal. Artinya kita tidak hidup sembrono, tetapi meletakkan dengan kebenaran firman. Itu Allah mau seperti itu. Pada saat kita tidak hidup secara sembrono, maka kita perlu mengevaluasi kehidupan kita pada masa lalu. Saya salah apa ya? Kekurangan saya apa ya? Kemarin saya berbuat salah apa ya? Saya salah apa ngomong sama anak apa ya? Mengevaluasi. Kalau sudah tahu dievaluasi, berarti kita harus memperbaikinya sekarang. Aku harus perbaiki apa? Supaya benar-benar kehidupan kita menjadi kehidupan yang bijaksana. Saat ini kita evaluasi. Kalau sudah dievaluasi, sudah diperbaiki, apa tujuannya? Kualitas hidup ditingkatkan, meningkatkan hubungan, meningkatkan ya segala sesuatu yang perlu kita kerjakan. Selama masih ada nafas di kandung badan, ada prioritas hidup. Yang kedua adalah pergunakanlah waktu yang ada. Waktu di sini disebutkan waktu kairos. Sebenarnya ada sisi waktu lain yang disebut kronos, yang kita lalui rentang waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi waktu di sini adalah waktu kairos. Saya tidak artikan yang lebih, tetapi saya lebih mengartikan adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ini waktunya Tuhan yang diberikan kepada kita. Kairosnya Tuhan yang diberikan kepada kita. Satu kesempatan selama nafas di kandung badan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan yang terakhir adalah berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Karena semuanya kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saya undang worship leader musik naik ke atas. Yang terakhir, hidup penuh dengan roh. Artinya kita menyediakan diri untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Kita menyediakan diri sendiri kita untuk senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Bergantung kepadanya dan mendapatkan kekuatan dari Allah.
Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama. Semakin tua kita semakin bijaksana, semakin kuat dan semakin dipakai dengan luar biasa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian.